Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada video ini kita melanjutkan materi kita di bab 2.3 tentang teknik integrasi lain. Sebelumnya kita udah membahas tentang integrasi substitusi trigonometri ya. Nah, sekarang kita membahas apa? Membahas tentang integrasi yang mengandung ekspresi kuadratik, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Di mana di sini tentunya a-nya dia tidak boleh 0, ya kan ya? A-nya tidak boleh 0 dan b-nya tidak boleh 0. Di mana idenya, cara menyelesaikannya adalah pada dasarnya ada dua step ya, yaitu kita menggunakan metode pelengkap kuadrat sempurna, atau di sini dijelaskannya adalah membuat kuadrat sempurna, ya kan ya. Jadi nanti di sini kita gunakan pelengkap kuadrat sempurna. Itu tentunya di sini teman-teman harusnya sudah pernah familiar dengan itu ya, karena itu materi persamaan kuadrat di jenjang SMA. Membuat kuadrat sempurna atau pelengkap kuadrat sempurna, sama kita melakukan substitusi yang sesuai. Di mana nanti substitusi yang sesuai itu nanti erat kaitannya dengan substitusi trigono yang kita bahas sebelumnya. Jadi materi-materi sebelumnya tentang substitusi trigono itu harapannya jangan dilupakan ya, dipahami betul-betul, karena kalau misalkan teman-teman bisa paham atau bisa menguasai bentuk integral substitusi trigonometri, maka untuk yang fungsi kuadratik itu pasti bisa seperti itu, karena nanti ujung-ujungnya akan dibawa ke sana. Oke. Oke, sehingga mungkin langsung saja kita bahas soalnya ya, karena mungkin di sini tidak ada materi yang perlu banyak dibahas. Langsung kita bahas ke soalnya. Di sini misalkan saya coba cari dulu soalnya ya. Oke, contoh soalnya adalah integral atau selesaikan integral dari x per x kuadrat min 4x plus 8. Nah, di sini bentuk kuadratiknya yang penyebut ya, yaitu x kuadrat min 4x plus 8. Di mana langkah pertama tadi apa? Langkah pertama adalah kita membuat bentuk kuadrat sempurnanya. Dari mana? Dari yang bentuk bawah. Bentuk penyebut x kuadrat min 4x plus 8. Oke. Kalau misalnya kita lihat di sini berarti apa? Di sini ada bentuk x kuadrat min 4x plus 8 ya. Nah, cara melengkapkan kuadrat sempurna seperti apa? Berarti kita tulis di sini x kuadrat min 4x. Kata kuncinya adalah kita tambah, kata kuncinya adalah, atau kalimat kunci ya. Kalimat kuncinya adalah kita tambah dengan kuadrat dari setengah koefisien x, koefisien variabelnya. Ini kata kuncinya dalam melengkapkan kuadrat sempurna. Seperti itu. Oke. Sehingga apa? Kalau kita tahu bahwa di sini koefisien variabelnya atau koefisien x-nya, koefisien x adalah min 4. Kemudian kita bagi 2, kemudian kita kuadratkan. Jadinya berapa? Min 4 dibagi 2 min 2 dikuadratin jadi 4. Berarti di sini dia plus 4. Karena plus 4 biar tetap menjadi 8, maka di sini kita perlu menambahkan dengan 4. Sehingga jadinya apa berarti di sini? Jadinya adalah, nah, kenapa kok dibuat seperti itu? Karena tujuan kita bentuk ini akan menjadi bentuk x min 2 dikuadratkan ditambah 4. Itu namanya pelengkap kuadrat sempurna. Jadi intinya kita ingin membuat suatu bentuk kuadrat sempurna. Jadi yang awalnya belum kuadrat sempurna, kita ingin jadinya menjadi kuadrat sempurna seperti itu. Oke, sehingga nanti apa? Sehingga nanti di sini
akan tulis kembali integralnya menjadi apa? Integral dari X per X min 2 kuadrat ditambah 4 dx. Ya kan ya? Terus gimana langkah selanjutnya? Kalau misalkan kita lihat di sini integralnya masih susah ya kita apa namanya? Selesaikan. Kayaknya sepertinya kita harus mengubah bentuk integralnya kembali menggunakan substitusi. Tapi kalau misalkan kita lihat dulu dari bentuk integralnya, pada dasarnya ini akan mirip dengan konsep integral substitusi trigono. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari penyebut, penyebut ini kan dia mengandung apa? Suatu variabel kuadrat ditambah 4. 4 ini kan juga sebenarnya pada dasarnya 2 kuadrat kan ya. Di mana dia identik dengan bentuk yang mana? Bentuk yang substitusi trigono yang mana? Yang ini ya, yang X kuadrat ditambah A kuadrat ya. Dimana nanti sepertinya ujung-ujungnya akan kita bawa ke dalam tan inverse. Gitu. Oke. Ya, sehingga nanti sepertinya kita coba gunakan substitusi dulu. Kita coba sederhanakan yang X min 2 dulu ini ya. Kita coba misalkan, misal U sama dengan X min 2. Oke. Sehingga kalau misalkan dari U sama dengan X min 2, maka ini akan menjadi apa? X sama dengan U plus 2 ya. U sama dengan U plus 2. Terus kita turunkan jadinya apa? Berarti du dx sama dengan 1 ya turunannya ya. Sehingga kita peroleh di sini adalah du sama dengan dx. Oke. Sehingga nanti akan muncul integral yang baru apa? Jadi integral yang baru didapat apa? Integral dari x per x min 2 kuadrat dikuadratkan ditambah 4 dx akan menjadi integral yang baru apa? Integral X-nya tadi apa? U plus 2, berarti di sini dia U plus 2 per U kuadrat ditambah 4. Seperti itu. U kuadrat ditambah 4 dx. Ya, du ya. Jadi kan du-nya sama dengan dx, berarti dx sama dengan du. Nah, berarti kita punya integral bentuknya seperti ini. Kayak gimana ini? Bisa nggak kita mudah menyelesaikannya? Kayaknya masih belum bisa ya. Kayaknya kita coba apa namanya uraikan terlebih dahulu. Ini bisa kita uraikan jadi apa? Integral dari U per U kuadrat plus 4 du berdasarkan sifat integral kita pecah pecahannya ya. Kita pisah karena penyebutnya juga sudah sama. Ditambah integral dari 2 per U kuadrat ditambah 4 du. Oke. 4 du. Nah, sehingga ada dua integral yang perlu kita cari. Integralnya ini sama integralnya ini ya untuk menyelesaikannya ya. Kita coba cari satu persatu. Berarti yang pertama, kita taruh sini saja ya. Integral dari U per U kuadrat ditambah 4 du. Nah, ini gimana caranya? Kalau kita lihat ini bisa gunakan pemisalan ya. Misal sama dengan apa? W sama dengan U kuadrat ditambah 4, karena U-nya sudah dipakai ya, kita pakai variabel W aja ya. U kuadrat ditambah 4, kita turunkan berarti dw du sama dengan 2U. Sehingga kita dapat apa? Setengah dw sama dengan du. Oke. Sehingga nanti ini jadi integral yang baru sama dengan apa? Integral dari 1/U dikali dengan setengah dw. Apa? Karena UDU tadi kan apa? UDU sama dengan setengah dw ya. Berarti ini dia setengah dw. Sehingga jadinya apa di sini? Setengah, sorry, ini hasilnya 1/W harusnya ya. Berarti integral dari 1/W dw. Apa integral 1/W dw? Berarti ln
ln W. Berarti sama dengan apa? Ln mutlak W plus C. Atau ya plus C nanti bisa digabung ya sebenarnya. Plus C. Kita kembalikan ke substitusi berarti apa? Berarti setengah ln W-nya tadi apa? W-nya U kuadrat plus 4. U-nya tadi apa? X min 2. Berarti ini sama dengan setengah ln. Tadi W-nya kan U kuadrat plus 4 ya. Berarti U kuadrat ditambah 4 plus C. U-nya apa? U-nya adalah X min 2. Berarti ini sama dengan setengah ln X min 2 kuadrat plus 4 plus C. Nah, itu untuk yang integral yang pertama. Oke. Untuk integral yang kedua, berarti integral yang kedua apa? Integral dari uh, integral dari apa? Integral dari 2 per U kuadrat ditambah 4 DU ya. Nah, di mana untuk menyelesaikan integral ini kita bisa menggunakan integral substitusi trigono. Menggunakan apa? Kalau misalkan kita lihat dari bentuknya, kalau apa? Variabel kuadrat, konstanta kuadrat ditambah dengan variabel kuadrat, maka dia menggunakan pemisalan tan, kan ya? Berarti ini sama dengan apa? Berarti ini sama dengan pemisalannya apa berarti? Misal katakanlah U sama dengan, nah karena di sini dia 4, maka kita harus sebandingkan dengan apa? 2 tan theta. Karena nanti kalau misalkan kuadrat, 2 itu kan jadi 4 kan. Jadi nanti ini jadinya apa berarti? Berarti kita turunkan berarti DU per D theta sama dengan 2 secant kuadrat theta. Oke. Sehingga nanti di sini kita coba ubah integralnya jadinya apa? Berarti integral dari 2 per 4 tan kuadrat theta ditambah dengan 4 dikali dengan tadi DU-nya apa berarti? Ini DU sama dengan 2 secant kuadrat theta D theta ya. Kan ya. Sehingga nanti ini jadinya adalah 2 secant kuadrat theta D theta. Oke. Di mana untuk yang 4 tan kuadrat theta tambah theta itu kan bisa kita ubah jadi 4 dalam kurung tan kuadrat theta plus 1 ya. Kita tahu tan kuadrat theta plus 1 itu sama dengan secant kuadrat theta. Sehingga ini jadinya apa berarti? Sama dengan integral, berarti di sini dia 4 secant kuadrat theta d theta. Atau mungkin di sini per, nah ini jadinya apa berarti? 4, jadinya adalah 4 secant kuadrat theta ya. 4 secant kuadrat theta. Secant kuadrat theta. Bisa kita sederhanakan sehingga cukup jadinya apa berarti? Jadinya adalah integral dari d theta. Apa berarti? Jadinya sama dengan integral d theta berarti sama dengan t theta plus c. Tetanya apa? Nah, karena kita tahu tadi U sama dengan 2 tan theta, berarti nanti jadinya apa berarti? Berarti nanti ini jadinya adalah U per 2 sama dengan tan theta. Maaf ya. Ya, berarti U per 2 sama dengan tan theta. Sehingga didapat theta sama dengan tan inverse U per 2. U per 2. Sudah, berarti ini sama dengan tan inverse U per 2. Tan inverse U per 2 plus C. U-nya apa? U-nya tadi adalah X min 2. Sehingga ini jadinya adalah tan inverse dari X min 2 per 2 plus C. Seperti itu. Oke. Sehingga nanti di sini hasil akhir dari integral yang dicontoh sama dengan apa berarti? Berarti nanti ini sama dengan
Jadi ini sama dengan apa? Setengah ln mutlak X min 2 kuadrat ditambah 4 ditambah dengan tadi tan inverse dari X min 2 per 2 plus C. Oke. Jadi itu adalah hasil integral dari X per X kuadrat min 4X plus 8. Ya, jadi seperti itu ya. Langkah pertama tadi adalah pelengkap kuadrat sempurna. Begitu. Pelengkap kuadrat sempurna. Yang ini. Di mana tujuannya kita bawa ke dalam substitusi trigono. Itu dalam hal ini contohnya adalah menggunakan substitusi trigono yang apa? Yang tan ya. Oke, mungkin contoh berikutnya. Contoh soal berikutnya adalah selanjutnya selesaikan integral dari selesaikan integral dari 1 per akar 5 min 4x min 2x kuadrat dx. Oke, berarti kalau kita lihat bentuk kuadratnya itu ada di penyebut yang di dalam akar ya. Berarti kita coba pelengkap kuadrat sempurna untuk yang bentuk itu. Oke, kalau kita lihat di sini berarti apa? Berarti kan kita punya bentuk apa? Kesayan. Oke, pertama pelengkap kuadrat sempurna dari bentuk 5 min 4x min 2x kuadrat. Kalau kita lihat ini bisa kita coba apa namanya? Karena di sini koefisiennya min 2 ya. Kita coba keluarkan dulu. Jadinya apa berarti? Berarti ini jadinya 5 min 2 dalam kurung x kuadrat plus 2, ya kan ya? X kuadrat plus 2 seperti itu. Plus 2x, sorry, plus 2x. Plus 2x. Nah, oke. Terus berarti sama ya. Tadi kuncinya adalah apa? Kita tambah dengan kuadrat dari setengah koefisien variabelnya, variabel pangkat satunya ya, variabel x di sini. Kita tahu variabel x-nya dia koefisiennya adalah 2. Karena koefisiennya adalah 2, maka otomatis 2 dibagi 2 1 dikuadratin tetap 1. Sehingga ini jadinya apa berarti? Sehingga jadinya adalah 5 dikurangi 2 x kuadrat ditambah 2x plus 1. Nah, seperti ini. Tapi biar tidak merubah nilai 5 di sini, maka di sini perlu ditambah dengan 2. Gitu. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan min 2 masuk ke sini, maka tentunya hasilnya sama dengan min 2 ya. Nah, biar tetap di sini 5, maka harus di-counter dengan plus 2. Harus dilawan dengan plus 2. Seperti itu. Oke. Jadi nanti jadinya apa berarti? Ini sama dengan 5, 7 jadinya ya, 7 min 2 dalam kurung X. Nah, ini dibagi 2, 2 dibagi 2 1, berarti sini plus 1 dikuadratkan. Seperti itu. Oke. Sehingga nanti bentuk dalam integral, oke, berarti bentuk ini akan jadi apa? Taruh di bawah aja ya. Oke, dari bentuk ini integral dari 1 per akar 5 min 4x min 2x kuadrat dx
akan menjadi integral yang bentuk lainnya apa? Integral dari 1/akar 7 min 2 X plus 1 kuadrat ya. X plus 1 dikuadratkan dx. Nah, seperti itu. Oke. Sehingga nanti ini yang bakal kita gunakan substitusi trigono nantinya. Nah, contohnya sebelum itu kayaknya kita coba misalkan sesuatu dulu ya. Di sini misal katakanlah misal U sama dengan X plus 1, kita jadikan X plus 1-nya itu menjadi suatu variabel yang baru, jadi variabel satu kesatuan gitu ya. Jadi U sama dengan X plus 1, kita turunkan jadinya apa di sini? Berarti nanti DU DX sama dengan 1, sehingga kita dapat di sini DX sama dengan DU. Sehingga nanti jadinya apa berarti di sini? Berarti jadinya integral dari 1/akar 7 min 2U kuadrat. D sama dengan DU, berarti di sini D. Oke. Gimana kalau misalkan kita mau bentuknya sama seperti yang bentuk substitusi tadi ya, mana tadi substitusinya? Ini variabel X kuadratnya harus 1 atau -1 kan ya? Oke, maka mau nggak mau seperti kita coba ubah kita manipulasi ya. Duanya di sini kita pengen keluarkan, jadinya apa berarti? Berarti ini sama dengan integral dari 1/akar 2 min U kuadrat DU. Atau seperakar 2-nya boleh keluar, berarti sama dengan apa? Berarti seperakar 2 dari integral 1 per, bentar ya, 1/akar 7/2 min U kuadrat DU. Seperti itu. Oke. Terus gimana? Ya udah. Dalam hal ini kita bisa substitusinya kira-kira apa substitusinya? Kalian boleh menggunakan rumus yang ada di subbab 1 TT2 ya, yang apa terkait dengan integral inverse trigonometri. Atau kalau misalkan kalian tidak hafal dengan rumusnya, maka mau gak mau kalian harus menggunakan integral substitusi trigono. Seperti itu. Oke. Contohnya seperti apa? Misalkan kalau kita gunakan integral substitusi trigono, maka otomatis di sini kita gunakan pemisalan. Misal, katakanlah U sama dengan, nah kan di sini dia 7/2, maka U-nya harus akar 7/2 sin theta. Kenapa kok akar 7/2? Supaya nanti dikuadratin jadi 7/2. Seperti itu. Oke, sehingga nanti kita turunkan, jadinya apa berarti sini? Berarti DU D theta sama dengan akar 7/2 cos theta. Sehingga kita dapat di sini DU sama dengan akar 7/2 cos theta D theta. Ya kan ya? Oke, sehingga nanti jadi integral yang baru, jadinya apa berarti? Sini sama dengan, batasi aja ya, nggak bingung. Oke, berarti ini akan menjadi apa? Sama dengan seperakar 2, berarti 1/akar 2
Oke, integral dari 1 per akar 7/2 min. Tadi sama dengan akar 7/2 sin theta, berarti sama dengan 7/2 sin kuadrat theta. Ya. Terus tadi DU-nya apa? DU-nya adalah eh, akar 7/2, akar 7/2, akar 7/2 eh, apa? Cos theta ya. Cos theta D theta. Oke, sehingga jadinya apa di sini? Berarti 1/2 integral. Nah, yang di dalam akar kan berarti jadinya apa? Jadi 1/1 min sin kuadrat cos kuadrat. Sehingga nanti jadinya apa di sini? Akar 7/2 cos theta dikali dengan akar 7/2 cos theta d theta. Oke, ini kita bisa sederhanakan. Ini juga bisa. Sehingga jadinya apa? Sehingga jadinya adalah 1/2 dari integral d theta. Apa integral d theta? Yaitu theta. Berarti 1/2. Oke, 1/2 theta plus c. Seperti itu. Oke. Nah, terus tetanya apa? Tadi tetanya apa tetanya? Tetanya adalah ini ya. Tadi, oke, saya tulis ini. Ingat bahwa U sama dengan akar 7/2 sin theta. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa apa? Sin theta sama dengan apa jadinya? Akar 2/7 U, ya kan ya? Akar 2/7 U. Terus U-nya apa? U-nya tadi X+1 ya kan ya? U-nya kan tadi yang ini ya. U-nya adalah X+1. Sehingga jadinya di sini adalah sin theta sama dengan akar 2/7 dikali X+1. Ya kan, ini sin tetanya. Berarti tetanya apa? Berarti tetanya sama dengan apa? Berarti sin inverse dari akar 2/7 dikali X+1. Ya udah, kita tuliskan kembali hasil integralnya. Sehingga nanti ini jadinya apa berarti? Sehingga nanti jadinya sama dengan apa? 1/2, tetanya adalah sin inverse dari akar 2/7 kali X+1 kali X+1 plus C. Oke, mungkin kalau dari bentuknya emang agak sedikit rumit ya, tapi yang kurang lebih caranya seperti itu untuk mengerjakan integral-integral yang mencakup uh, bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Seperti itu. Oke, mungkin cukup itu untuk video kali ini. Saya kira seperti itu pembahasannya. Sebenarnya ini adalah aplikasi dari substitusi trigono yang kita bahas pada video sebelumnya ya. Yaitu diingat-ingat caranya yang pertama membuat kuadrat sempurna, terus kemudian nanti kita melakukan substitusi yang sesuai, di mana nanti ujung-ujungnya adalah kita menggunakan substitusi trigonometri. Oke, mungkin cukup sekian dari video ini. Semoga bermanfaat. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di kolom komen. Uh, bisa juga lewat email saya ya, gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.